Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini yang telah dibawa oleh jahiliyah. ...572 tahun seluruh hamba Allah ini adalah jahiliyah. Serupa dengan kita sekarang. Berapa puluh tahun saja lahir ke dunia ini juga tersirit di dalam agama jahiliyah. Yang mana dikatakan jahiliyah? Tidak tahu. Itu arti jahiliyah. Sama Tuhan tak tahu. Sama dirinya tidak tahu. Sama Tuhannya tidak tahu. Maka berbuatlah dia semau-maunya di muka bumi. Ya, orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak punya kendali, itulah umat manusia. Bukan saja 570 tahun sampai sekarang, tetap akan melakukan jahiliyah. Jadi jahiliyah itu disebut dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah itu ibu kejahatan dan ibu nafsu. Kalau bahasa kita congok, ibu congok. Nah itu dikatakan Abu Lahab. Nah gitu. Abu Jahal itu ibu daripada kejahatan. Karena apa? Karena tidak tahu dengan Tuhan dan tidak tahu dengan dirinya. Nah, itulah tugas Rasulullah. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk membasmi jahiliyah itu. Supaya jahiliyah itu hapus di muka bumi ini, tetapi tidak bisa dihapuskan.
Dengan apa perbekalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus jahiliyah itu? Apa senjatanya? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan jahiliyah itu. Adalah dengan 2 kalimat syahadat. Maka diajarkannya lah 2 kalimat syahadat. Yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikrarkan dengan lidah, ditasbihkan dengan hati. Tetapi pada saat sekarang ini banyaknya mengikrarkan dengan lidah tapi tidak mentasbihkan dengan hati. Arti diikrarkan dengan lidah, dibaca dengan lidah, diucapkan dengan lidah, tapi membenarkan dengan hati. Sekarang sudah tertukar, tidak lagi tasbih, yang dipakai orang tafsir. Karena sekarang orang ahli-ahli tafsir sekarang ini tidak ahli tasdik. Kalau tafsir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saksi aku tiada Tuhan sesungguhnya hanya Allah. Dan saksi aku Nabi Muhammad itu benar utusan Allah. Ini tafsir. Tafsir ini dari tanah Arab. Ini tasdik yang dimaksud oleh Rasulullah, bukan dari tanah Arab. Dari semesta alam. Tasdik. Yang dimaksud dengan tasdik, apabila disebut namanya, kemudian hati menunjuk dirinya. Seperti kita sebut nama seseorang. Nah itu. Misalnya presiden. Nah itu. Itulah lidah kita, hati kita. Presiden juga. Presiden kata lidah, presiden kata hati, gitu. Enggak kan? Ah itu. Jadi macam mana? Nah, jadi presiden kata lidah, hati menunjuk wujudnya, rupa daripada presiden itu. Itu tasdik. Nah itu perbedaan tafsir dengan tasdik. Kalau tafsir kita pakai presiden kata lidah, presiden kata hati. Nah gitu, ini enggak. Presiden kata lidah, kata hati menunjuk. Ini wujudnya presiden. Itu yang siapa yang tahu, siapa yang kenal, yang bisa mentasbihkan. Kalau yang tidak pernah kenal, tidak bisa mentasbihkan. Nah, kita pun demikian juga. Asyhadu an la ilaha illallah, di lidah, di hati apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di lidah, di hati apa? Tidak dapat mentasbihkan. Tak dapat. Mana yang bernama Allah itu yang ditasbihkan oleh hati, yang dibenarkan oleh hati. Jadi orang yang mengenal itulah yang bisa mentasbihkan, yang mana tidak mengenal tidak bisa mentasbihkan. Jadi kalau tidak bisa mentasbihkan dengan hati, jadi termasuk kita golongan masih setengah daripada jahiliyah. Jadi Islam indanas, kafir indallah. Itu kata Rasul. Nah,
supaya dapat mentasdiqkan, maka masuklah kita ke rukun. Berapa rukun syahadat itu? Ada 4 perkara. Pertama, mengisbatkan zat Allah, memastikan yang mana dia zat Allah itu. Kedua, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan itu menetapkan atau menyatakan yang mana sebenarnya sifat Allah itu. Yang ketiga, menyatakan af'al Allah, yaitu mengisbatkan af'al Allah. Dan yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Inilah yang dikatakan rukun daripada syahadat. Dimisalkan kita bikin rumah, rukunnya 4. Pertama, pondasinya. Kedua, dindingnya atau tiangnya. Kemudian baru atapnya. Itulah rukun daripada rumah. Salah satu tidak ada rukun itu tidak bisa dijadikan rumah. Begitu juga syahadat. Mesti ada dia mengisbatkan zat, mengisbatkan sifat, mengisbatkan af'al, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Mana dia mengisbatkan zat Allah, memastikan zat Allah. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi menyatakan adanya zat Allah yang maha suci. Mana dia? Zat Allah yang maha suci yang wajib kita kenal, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imankan. Mana dia? Pertama, dia wujud. Kedua, qidam. Ketiga, baqa. Keempat, muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Keenam, wahdaniyat. Itulah zat Allah. Itulah kepastiannya zat Allah itu. Tiap-tiap yang ada itu pasti zatnya. Yang sedia itulah pasti zatnya. Yang kekal itulah zatnya. Yang bersalah-salahan bagi segala yang baru itulah zatnya. Dan yang berdiri dengan sendirinya kemudian esa. Inilah kepastian zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah. Yang mana dia? Yang dikatakan sifat. Yang pasti dikatakan sifat itu adalah dia kudrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Inilah yang dikatakan pasti sifat. Itulah adanya sifat, kepastian adanya sifat itu. Kemudian mengisbatkan af'al Allah, memastikan perbuatan Allah. Mana dia? Pertama, dia mengadakan semesta alam. Kedua, akan meniadakan semesta alam ini. Dan yang ketiga, menghidupkan seluruh yang hidup semesta alam. Dan yang keempat, mematikan semesta alam. Kelima, memberi rezeki manusia dan binatang. Keenam, menunjukkan jalan yang sempurna. Ini af'al Allah. Inilah perbuatan Allah. Kemudian mengisbatkan kebenaran Rasulullah.
Pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya benar. Kedua, amanah, kepercayaan. Ketiga, tabligh, menyampaikan. Keempat, fatanah, yaitu bijaksana. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah. Nah, itu. Jadi Rasulullah ini bukan orang ya. Jangan salah. Manusia ini ada pada orang. Tapi bukan dia orang. Ah, itu. Dia seperti manusia, tapi bukan manusia. Nah, jadi Rasulullah ini di mana ada hamba, di mana ada umat, ada Rasul. Ah, itu. Dia tidak mau berpisah dengan umat, yaitu Rasul. Contoh di dunia, di mana adanya penduduk desa, pasti ada kepala desa. Di mana saja, asal ada penduduk desa itu pasti ada kepala desa. Ah, itu. Jadi itulah contoh. Kalau kita dalam agama ini adalah Rasul. Jadi di dunia ini adalah kepala desa. Itu contohnya. Kemudian sesudah berdiri rukun, kemudian barulah kesempurnaan daripada rukun. Apa kesempurnaan rukun? Pertama, Tuhan itu sudah diketahui zatnya dan sifatnya, afalnya dan rasulnya. Kedua, baru dikeralkan. Ketiga, baru ditasdiqkan. Keempat, baru diyakinkan dengan iman. Itu kesempurnaan syahadat. Kemudian baru keluar sah syahadat. Pertama diketahui diri Allah itu, sifatnya, afalnya, dan kebenaran Rasulnya. Kemudian baru dikerahkan dengan lidah, ditasdiqkan, dibenarkan dengan hati, baru diamalkan dengan anggota tubuh. Bagaimana mengamalkan dua kalimat syahadat? Bagaimana mengamalkan Tuhan di seluruh anggota tubuh? Coba macam mana? Jadi diamalkan syahadat ini, syarat sah syahadatnya di anggota tubuh, di badan kita. Bagaimana menjalankannya? Maka coba kita periksa. La ilaha illallah. La kalimah nafi, ilaha kalimah mumti, illa kalimah isbat, Allah kalimah mu'tabat. La kalimah nafi ada 5 isinya: wujud, qidam, baqa, muhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala binafsi. Ilaha berisikan 6 kalimah. Mumpi berisikan sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Kemudian illa kalimah isbat berisikan kudrat, iradat, ilmu, hayat.
Allah kalimahmu sabat berisikan qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyat. Jadi inilah yang dimaksud dengan kenyataan zat, sifat, dan asma, berjumlah 20 sifat. Kemudian yang 20 sifat ini ditambah 20 lagi yang mustahil. Berapa? 40. Ditambah lagi satu yang harus 41. Inilah akaidul iman. Ini akaidul iman. Barulah kita beriman. Barulah kita kenal dengan Tuhan. Kemudian macam mana mengamalkannya? Di seluruh anggota tubuh. Jadi la ilaha illallah itu menjadi anggota tubuh. Coba kita periksa dan coba kita amalkan dan coba kita lihat berjalannya kalimah la ilaha illallah. La itu di kepala napas, 2 jari dari bawah pusat. Ilaha di otak, illa di bahu kanan, Allah di kalbu. Maka berjalanlah dia la di kepala napas. Ilaha naik ke otak, illa melimpah ke bahu kanan, Allah masuk ke kalbu. Nah, jadi coba kita periksa dan kita rasakan dari pinggang ke bawah, kita rasakan adalah kalimah la. Naik ke atas sampai ke kepala ilaha. Kemudian bahu kanan illa. Dan kemudian bahu kiri Allah. Bermakam di kalbu. Nah, itu maka berjalan kelima bukan di lidah. Bukan di lidah la ilaha illallah itu. Nah, itu di kepala napas, di otak kita, di bahu kanan kita, dan di kalbu kita. Maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada tubuh kita, tidak ada badan kita, tak ada tangan kita, tak ada kaki kita. Yang ada di seluruh tubuh kita itu hanya kalimah la ilaha illa Allah. Nah, syahadat tadi menjadi tubuh, menjadi badan kita, itulah syahadat yang diikrarkan dan yang ditasdiqkan. Itu sesudah itu memang sudah menjadi tubuh kita. Syahadat itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, baru salat. Nah, itu baru salat. Apa itu salat? Bagi itu Allahu Akbar. Itu hanya menunjukkan kebesaran zatnya. Itulah salat. Allahu Akbar ruku, sifatnya menunjukkan kebesarannya. Allahu Akbar sujud, Tuhan itu menunjukkan kebesaran asmanya. Allahu Akbar duduk,
dia menunjukkan Tuhan itu kebesaran af'alnya. Itu yang dinyatakan, yang ditunjukkannya di dalam salat itu zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Maka minallah, billah, lillah. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada hamba Allah yang ada di muka bumi ini, untuk menghapuskan jahiliyah. Nah, kemudian sesudah menegakkan salat, menunjukkan kebesaran adanya Tuhan di muka bumi ini, baru menunjukkan yang sebenarnya. Adanya Tuhan itu hidup, kekal, abadi, tapi tidak menyentuh makanan dan minuman. Mana dia? Ini adalah timbul puasa. Tidak bisa makan dan minum pada siang hari semasa berpuasa. Ini maka lusa mungkin jumpa lagi tuh. Nah, jadi malam ini sambil kita menutup pengajian dan kita meninjau masalah puasa kita. Nah, itu. Jadi ini puasa orang umum. Puasa yang dipuasakan oleh orang semua yang ada di muka bumi ini yang mau berpuasa. Tapi yang kedua, bagi umat Islam yang beriman tadi tidak cukup dengan itu. Dia bertambah puasanya menjadi puasa khusus. Mana puasa khusus? Dia mempuasakan anggotanya yang 7. Pertama, mata dipuasakan, jangan melihat benda yang haram. Kedua, lidah dijaga, dipuasakan, jangan mengatakan yang haram. Dan kuping dijaga, jangan sempat mendengarkan yang haram. 2 tangan dijaga, jangan mengambil benda yang haram. 2 kaki juga dijaga, jangan juga berjalan menuju ke tempat yang haram. Dan kemaluan diri kita juga dijaga, jangan sampai melakukan yang haram. Ini puasa khusus. Itu tidak banyak orang yang berpuasa. Tapi kalau awam ini seluruhnya berpuasa. Kemudian yang ketiga, puasa khusus al-khusus. Macam mana puasa khusus al-khusus? Apa yang dipuasakan hati? Hati ini jangan mengingat kepada wujud ghairillah. Hati itu dipuasakan, jangan mengingat kepada wujud yang dijadikan ini. Jadi hati itu dipuasakan untuk mengingat kepada wujud yang menjadikan. Mana yang menjadikan itu? Itu. Jadi Al-Quran mengatakan, kullu syai'in khaliqun ila wajhah. Sesuatu itu rusak lagi binasa. Itulah sesuatu yang dijadikan itu. Karena dia dijadikan akan rusak dan binasa. Yang tidak rusak, tidak binasa, wajahnya. Wajahnya yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wajahnya yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu jua pun, dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Kasanalah ingatan hati itu. Dan langsung kepada zatnya yang maha suci. Ini puasa khusus al-khusus. Kemudian, di mana saat dia berpuasa, di mana saat berbuka. Puasa umum, saat berpuasa di waktu malam. Itulah bermakan sahur. Kemudian dia berbuka di waktu maghrib. Salat maghrib. Itulah dia. Disediakanlah makanan dan minuman yang semampu kita mengadakannya itu.
untuk menikmati makanan di waktu berbuka. Kemudian puasa khusus, di mana dia berbuka, di mana dia berpuasa, di mana dia berbuka. Dia awal puasanya jika membuka mata. Jika membuka mata, nah semuanya itu dipuasakannya anggota yang 7 itu. Apabila nanti dia berbuka, menutup mata. Nah, apabila dia tidur, disitulah saat dia berbuka. Macam mana? Kalau orang mau tidur itu apa duluan? Kalau orang puasa menyantap bukaan kan? Kalau orang mau tidur, apalah duluan sebelum tidur itu? Hah? Ngantuk? Macam mana? Mana lebih enak makanan sama ngantuk? Itu lebih tinggi nikmatnya. Disitulah orang berpuasa khusus. Dia berbukanya nikmat Allah. Sama-sama mendatangkan kepada hamba yang ngantuk mau tidur. Wah, luar biasa. Nikmatnya. Nah, kemudian puasa khusus al-khusus. Di mana awal puasa, di mana akhir berbuka puasa. Di awal puasanya, dia di mana mengenal zat Allah yang Maha Suci. Di mana? Bulan berapa? Umur berapa? Di waktu mana? Itulah dia mengenal kepada zat Allah, otomatis dia berpuasa. Jadi berbukanya di mana? Berbukanya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan perbukaan itu. Apa dia? Yang diberikan Allah adalah surga. Di atas daripada nikmat ngantuk itu. Itulah nikmat kurang pulang. Nah, apabila didatangkan Allah perbukaan itu, di dalam kita menikmati perbukaan itu terus langsung pulang menghadap ke hadarat zat Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 tingkatan puasa orang yang beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, pengeluaran zakat. Nah, pengeluaran zakat, harta yang kita usahakan yang sampai nisab maka dikeluarkan zakatnya. Untuk siapa zakat itu? Untuk bagian Allah. Itu. Karena Allah yang punya milik bumi dan langit ini, hamba hanya berusaha, tapi lebih banyak bagian yang berusaha. Bagian hamba 90% diberikan oleh Allah untuk hamba, cuman untuk Allah yang punya milik tanah, air, angin, api dan langit hanya 10%. Nah, ini zakat. Apabila kita berikan yang 10% untuk Allah itu, dikembalikan lagi oleh Allah yang 10% itu. Itu. Jadi sesuai dengan keterangan Rasulullah, siapa saja yang menyerahkan zakat kepada Allah Subhanahu wa taala, dinyatakannya di sana ajarakallahu fima taita wa baraka fima baqaita wa jallahu laka tahura. Telah diterima barang yang kamu berikan dan dijadikan Allah keberkatan yang tinggal dan dijadikannya alat pencuci. Nah, jadi kita menerima 2 perkara di waktu kita mengeluarkan zakat itu. Bukan kerugian, tapi bahkan menerima keuntungan 2 perkara. Pertama, keberkatan. Kedua adalah kesucian. Itu. Jadi itu maka harta yang dikeluarkan zakat itu berberkat dia dan lagi suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ibadah haji.
Apa ibadah haji? Kita menjalani perbuatan Allah, yaitu af'al Allah. Yang dinyatakannya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Itulah kita memakai pakaian ihram. Sesudah kita melaksanakan mandi ihram. Nah, kalau sekarang ini ruhani kita ikut jasmani kita. Tapi kalau di waktu itu jasmani kita pula mengikut ruhani kita. Untuk kemana? Untuk menghadap kepada zat, untuk menghadap kepada rumah Allah, kepada Baitullah. Itu menghadap kepada Baitullah. Itu maka dia mengatakan di situ, mengatakan dia adalah selamat datang. Apa yang dibawanya adalah badan jasmani kita yang pakai kain kafan. Jadi sekarang di sini adalah orang lain yang memikul kita untuk mau pulang ke tempat kediaman kita. Tapi kalau pelaksanaan ibadah haji adalah ruh kita langsung masih membawa. Kemana dibawanya? Kepada Baitullah. Apa maksudnya tujuan kepada Baitullah? Untuk mendapatkan keampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Baitullah? Ka'bah? Bukan. Kalau ke Ka'bah kita menghadap, itu adalah sesat hukumnya. Kalau ke sana tujuan kita ke Ka'bah. Kita menghadap Ka'bah itu adalah adat, bukan hadat. Kita menghadap kepada Baitullah. Baitullah itu 7 tingkatan. Itu maka 7 putaran. 7 tingkat itu rumah Allah itu, Baitullah itu. Kesanalah kita membawa badan jasmani kita, yang membawa darah ruhani kita, mendapatkan keampunan dan kemaafan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahsatika wa nar. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Itulah kita di rumah Allah. Jadi kemudian diterima. Kita sudah berada di rumah Allah, diterima oleh siapa? Sifat Allah dan wajah Allah dan kelakuan Allah. Dan nur Allah menerima ruhani kita dan jasmani kita. Maka mendapatlah kesucian. Jasmani kita sudah suci pakaian ihram. Dan kemudian ruhani kita sudah mendapat kesucian, dia melaksanakan tawaf. Kemudian barulah dibawa oleh nurani kita, jiwa kita, Safa dan Marwah. Juga 7 tingkat, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Akhirnya sudah menyatu di antara yang 3, sama-sama sudah mendapatkan kesucian. Baru yang mendapat kesucian yang 3 tingkatan ini, jasmani, rohani dan nurani, barulah menghadap kepada yang maha suci. Itulah Rabbani. Di mana? Itulah wukuf di Arafah. Disitulah saatnya menghadap kepada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci sesuai dengan panggilannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa kata zat Allah? Wahai jiwa hambaku yang tenang, kembali menghadap kepada diriku dengan hati yang ridha dan aku ridai. Masuk ke dalam gulungan jamaah hamba-hambaku
dan masuk ke dalam surgaku. Nah, inilah jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghancurkan jahiliyah, maka timbullah Islam. Itu. Jadi Islam ini penghancur jahiliyah. Inilah dia Islam tadi rukunnya. Mengucap 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat hatta sampai nisab, melaksanakan ibadah haji. Inilah yang membasmi, yang menghancurkan jahiliyah. Coba lihat. Ada lagi jahiliyah? Tidak ada. Karena kita sudah mengenal kepada Allah. Itu. Begitulah tanggung jawab Rasulullah membawa kita ini dari jahiliyah membawa kepada Islam. Arti Islam itu selamat daripada jahiliyah, selamat daripada api neraka. Itu. Karena barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka selamatlah dirinya. Siapa yang tidak mengenal Tuhannya, maka akan kiamatlah dirinya. Itu. Jadi kita itulah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Tidak ada janji kita yang lain. Hanya kita sudah berjanji dengan Allah. Itu maka Allah sekarang menuntut janjinya itu. Kita dulu rupanya di hadrat Allah, semasa berhadapan dengan Allah. Allah itu dirinya mempertanyakan kepada diri kita, alas surat bikum, siapa Tuhan kamu? Maka kita telah menjawab, qalu bala sahibna. Itu kita telah berjanji dengan Allah serta bersaksi dengan Allah. Kita telah menghadap dan mengenal dirinya. Itu. Maka Allah menyatakan, dan Allah sekarang menuntut, aku yang menjadikan sesuatu itu karena hendak mengenal akan daku di dalam tiap-tiap sesuatu. Itu janjinya. Jadi apa yang dituntut oleh Allah, wahai insan, fanakan wujudmu di dalam wujud Allah. Pulangkan. Jika kita merasa ada, pulangkan kepada adanya Allah. Fanakan sifatmu di dalam sifat Allah. Merasa bergerak, pulangkan. Itu Allah punya. Itu adalah kudratnya. Merasa berkehendak, pulangkan. Itu adalah iradatnya. Jika merasa kita punya ilmu, pulangkan. Itu adalah ilmu Allah. Jika kita mendengar, pulangkan. Yang mendengar sama Allah. Yang melihat itu pulangkan. Yang melihat bukan mata kita, yang melihat itu sifat basar Allah. Jika kita berkata-kata, pulangkan. Kita cuma punya lidah, tidak berkata-kata. Yang berkata-kata pada lidah seluruh manusia itu kalam Allah. Itu maka kita mencari ke langit, ke laut, ke gunung, ke mana-mana mencari Tuhan. Seluruh umat manusia mencari Tuhan. Itu yang ada di muka, tapi tidak bertemu. Kenapa maka tidak bertemu? Karena salah alamat. Mencari ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, sehingga habis bumi dan langit ini dijalani tidak ketemu dengan Tuhan. Kenapa maka kita tidak ketemu? Karena salah jalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan
untuk mengenal kepada Allah itu. Fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Jadi macam mana sudah pernah melihat diri? Itu diri itu lihat. Kata Allah sesuai dengan sabda Rasul, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa-siapa yang mengenal dirinya, hanya mengenal akan Tuhannya. Siapa-siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Kenapa maka binasa? Kalau ada Tuhan, ada dirinya. Jadi dua, yang mengenal sama yang dikenal. Ini dia tidak sah. Itu. Jadi siapa saja yang mengenal, maka binasa. Arti binasa tidak ada. Yang ada hanya diri Allah yang menunjukkan wujudnya pada diri hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba, menjadikan semesta alam Allah Subhanahu hanya untuk berlindung sedikit saja pada yang dijadikannya itu. Itu maka Rasul mengatakan, dilihat oleh Rasul, yang dijadikannya rupanya manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan ini cuman hanya majas, cuman hanya bayang-bayang berwujud Allah. Wujud Allahnya yang sebenarnya. Jadi tidak ada yang nyata di binatang, di tumbuh-tumbuhan, di bumi, di langit, bulan, bintang dan matahari. Itu tidak berapa nyata. Yang paling nyata kata Tuhan, kullu syai'in halikun ila wajhah. Sesuatu itu ma zahartu fi syai'in ka zaharatil insani. Tiada jua nyataku pada suatu seperti nyataku pada diri manusia. Aku maha nyata kata Tuhan pada diri manusia. Itu mana dia? Karena kalau bukan di diri manusia, dia tidak bisa ditunjukkan. Karena dia rahasia manusia. Itu diri Allah itu. Jadi kalaulah kita tuju yang mana dia diri Tuhan itu, yang dikatakan zat yang maha suci, itulah yang menghidupkan seluruh tubuh manusia dan semesta alam. Keterangan Al-Quran, wallahu muhitun bil alamin. Adanya zat Allah yang maha suci, muhit di semesta alam. Itu. Jadi zatnya itu dia berkehendak kepada sifat, dan sifat itu berdiri kepada zatnya, kepada yang hidup itu. Yang mana sifat yang berdiri? Pertama, kodrat kuasa. Itu yang berdiri. Kemudian berdiri pula dia kepada tulang manusia. Maka tulang manusia itu baru berkuasa. Jadi sifat kodrat itu menghubungkan antara diri Allah dengan tulang manusia. Maka dia perantaraannya kodrat kepada tulang manusia. Ini kepada zat. Kemudian yang dikatakan sifat Allah itu adalah dia menguasakan seluruh alam semesta ini. Ini dikatakan yang paling nyata di diri manusia. Kemudian sifat iradat yang berdiri kepada zat ini mengilar dia kepada urat, maka berkehendaklah urat manusia ini, diri manusia ini, maka bernafsulah diri manusia itu. Kemudian sifat ilmunya menarangi pula dia ke otak manusia, barulah manusia berilmu dan berakal. Kemudian sifat yang berdiri kepada zat ini kemudian berdiri pula kepada kuping manusia, barulah manusia itu mendengar.
Dan sifat basar itu berdiri pada zat yang maha suci. Kemudian berdiri pada mata, baru mata kita melihat. Jadi sifat ini menghubungkan kepada diri Allah, kepada zat yang maha suci. Kemudian sifat kalam yang berdiri kepada zat. Kemudian mendengar kepada lidah, baru lidah kita berkata-kata. Padahal yang berkata-kata ini kalam yang dari sini yang disampaikan oleh sifat sana itu. Nah, jadi apabila ditarik kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalam tidak ada lagi di sini, kembali lagi kepada zat. Sifat basar tidak ada lagi di sini, di mata kembali dia kepada zat. Dan sifat sama yang ada di kuping tidak ada lagi kembali kepada zat. Sifat ilmu yang ada di kepala itu kembali kepada zat. Dan sifat iradat yang ada di urat itu kembali kepada zat. Dan sifat kudrat kuasa itu kembali kepada hayat, kepada dirinya. Inilah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sifat penghubung ini di mana adanya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Kepada kita adalah zahir dan batin di tubuh kita ini. Itu. Nah, jadi kemudian tiap-tiap sesudah zatnya menunjukkan sifatnya, barulah sifatnya menunjukkan asmanya. Mana asmanya? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu. Baru di mana adanya asmanya itu dikatakan maha besar, maka ditunjukkan di dalam Al-Quran. Summaya talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetap kalah masyarakat dari kulit kamu, daging kamu, urat kamu, tulang kamu, sumsum kamu, dan hati kamu zikir Allah. Maka asma Allah itu tidak berhenti berzikir di hati seluruh manusia. Kenapa? Maka sifat manusia tidak mengenal adanya Allah. Coba kita lihat, aneh apa tidak kalau kita renungkan? Aneh kita. Coba, sedangkan Allah senantiasa berzikir di hati manusia. Kenapa hati manusia tidak kenal kepada Allah? Coba macam mana? Kan cukup jahat manusia kepada Allah kan? Itu, maka Allah itu kemana saja hamba itu disertainya. Kenapa maka hamba itu tidak mau beserta Allah? Kan terbalik kan? Itu maka jahil, jahat hamba itu kepada Allah. Allah senantiasa mencintai hambanya, tapi namun hambanya tidak mau mencintai Tuhannya. Coba. Yang keempat, sesudah dia menunjukkan asmanya, dia akan menunjukkan apanya perbuatannya. Mana perbuatannya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. 7 lapis langit diisinya dengan api dan angin. 7 lapis bumi diisinya dengan air dan tanah. Itu. Air dan tanah dijadikan diri manusia. Yaitu tanah menjadi daging, air menjadi tulang. Dan kemudian langit dijadikannya juga diri manusia. Angin dijadikannya urat dan api dijadikan darah. Jadi diri manusia ini 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka ditarangi oleh nur Allah ataupun sifat Allah, tidak ditinggalkan oleh nur Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi.
Jadi di mana saja manusia itu berada, tetap Allah itu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kenapa? Dimanapun kita berada, Tuhan tidak ada. Dimanapun kita berada, tidak jumpa dengan Tuhan. Dimanapun kita pindah, tidak ada Tuhan. Kan cukup kejam kita. Allah yang ada kok ditinggalkan. Itu. Di dalam kita merasakan kehidupan, Allah tetap ada di sana. Menikmati dengan hayatnya yang hidup. Kita pindah ke alam baka, disertai oleh Allah. Kita berada di dalam alam baka. Tidak dipisahkan. Allahu nurus sana wa wal ar. Allah menerangi di langit dan di bumi. Kemudian pindah kita ke alam asma, ke alam malaikat. Juga tetap Allah tidak meninggalkan, tetap disertai oleh Allah. Summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetap kalah masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Pindah kita ke alam dunia, ke alam fana ini, juga disertai Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Maka di sana ditempatkannya lah kekuatan yang luar biasa. Mana kekuatan yang luar biasa? Di kepala nafas manusia itu berada di situ kudrat, iradat, ilmu, diadakan di situ wujud, kijam, baka, buhala, patuhu, ta'ala, yulqiyamuhu, ta'ala, binafsih. Nah, itu. Kemudian di kepala manusia diadakan dikawalnya di sana dengan sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun. Kembali ke hati hambanya. Nah, maka sana dikuasai oleh kudrat, iradat, ilmu hayat yang menjadikan alam semesta ini. Kemudian pindah pula kepada hati hambanya. Tetap Allah berada di sana. Qadirun, muridun, alimul, hayyun, wahdaniyat. Jadi kemana saja pindah, tetap Allah itu berada. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. La takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar, Allah itu beserta kita. Ini tentang Al-Quran. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah berserta kamu barang di mana kamu berada. Nah, itu. Jadi barangkali inilah tambahan pengajian kita pada malam ini untuk penutup selama 11 bulan. Jadi kemudian 1 bulan kita amalkanlah ilmu yang kita tutup 11 bulan ini di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Macam mana tingkatan puasa kita? Dapatkah kita menjalankan 3 tingkatan puasa kita itu? Kalau belum, tandailah sampai di mana. Insya Allah. Nah, lepas puasa kita sambung lagi untuk meningkatkan ilmunya supaya dapat meningkatkan ibadah puasa kita itu yang lebih tinggi. Ya, mudah-mudahan sampai kita kepada puasa khusus al-khusus. Jadi puasa khusus al-khusus itu bukan saja puasa yang dapat, puasa salat pun mendapat. Jadi gandeng 2 itu, puasa dan salat. Salatnya puasa khusus al-khusus, salatnya salatan daimun. Ini salat yang tidak berkeputusan. Jadi 2 yang didapat di situ ibadahnya. Orang tidak tahu kan? Orang tidak tahu, tapi itu tidak perlu tunjukkan. Nah, itu adalah perbatalan kita dan janji kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat kita hadapkan kepada zat luar biasa yang dikehendaki oleh Allah. Datang dan jalankan salat yang 5. 3 salat itu puasa pun 3.
dan puasa pun 3. Selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kita akan dipindahkan 3 alam. Nah, silakan Mausul yang bertanya. Jadi untuk mukaddimah pada malam ini kita tutup sampai di sini saja dulu. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.